Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tambak Purwakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta tenaga pendidikan SD Negeri Tambak Purwakarta, rekan-rekan semua yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat taufik serta hidayahnya sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Salawat salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan membimbing kita di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah sebelumnya terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara dalam diseminasi budaya positif sebagai implementasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 atas nama Ibu Suyani SPDSD dari SD Negeri Tambak Purwakarta yang terselenggara pada hari ini Jumat 13 Juli 14 Juli 2023. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan lagu Mars Guru Penggerak. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Acara kelima diseminasi budaya positif. Acara yang keenam tanya jawab atau curah pendapat dan umpan balik. Acara yang ketujuh adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Untuk mengawali, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara diseminasi pada hari ini terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Amin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Umi Rohyatul SPDSD. Hadirin dimohon berdiri.
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang hormati Ibu Suyani SPD SD selaku calon guru murak angkatan 8 dari SD Negeri Tambak Kabupaten. Yang hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan dan karyawan SD Negeri Tambak Kabupaten. Pertama-tama mari kita senantiasa membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala antara memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 SD Negeri Tambak Kabupaten dalam acara diseminasi budaya positif sebagai implementasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, pada pagi hari ini kita diundang oleh beliau Ibu Suyani SPD untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai implementasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan pagi ini Ibu Suyani akan menyampaikan atau nanti di dalam materi ada acara tanya jawab, tanya jawab dan nanti bagaimana tuh? Berbagi pengalaman dari Ibu Suyani kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Suyani sebagai guru penggerak, nanti pengalamannya yang menarik akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, dan acara ini merupakan suatu syarat syarat sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata. Untuk itu kepada Ibu Suyani saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti Ibu Suyani bisa menyelesaikan semua tugas-tugas calon guru penggerak dan nantinya akan lulus sebagai calon guru penggerak. Untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak, masih ada kesempatan. Di Kebumen itu masih ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-10. Itu kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak, karena setiap tahun itu belum tentu ada kesempatan di wilayah Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Kebumen itu ada angkatan berapa saja Bu Yani? Yang sudah angkatan 2, angkatan 6, 7, 8 8, dan 10 angkatan ya, baru ada 2 yang sudah berarti 2, 6, 8 2, 6, 7, 8 dan 10 yang akan dilaksanakan masih proses pendaftaran. Angkatan 1 di Kebumen itu tidak ada, mungkin di kabupaten yang lain, karena tidak semua kabupaten itu diberi kuota untuk mengikuti calon guru penggerak. Di Kebumen baru ada 4 angkatan. Nah yang lain mungkin di kabupaten yang lain, mungkin Purworejo, mungkin Banyumas atau yang lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti, mumpung ada kesempatan, masih ada waktu untuk mendaftar, silahkan untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan 10. Khususnya ini untuk Bapak Ibu yang sudah PNS. Dari selatan Bu Indah, Bu Helmi, Bu Nurjana, Bu Umi, silahkan. Saya tanya, kalau saya lihat ibu-ibu ini ya bisa mengikuti CGP, karena kalau dia dari kesibukan di rumah, insya Allah sangat tidak sibuk ya, banyak waktu yang
kecanduan. Jadi bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai guru penggerak yang ada. Sekali lagi pada Pak Ibu yang belum mendaftar calon guru penggerak, silakan Pak Bu, mumpung masih ada kesempatan. Barangkali di tahun depan angkatan 11 Kebumen itu tidak ada di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Negara. Nah, tahun depan dengan pengen aduh ini berbeda daftar jalan. Nanti malah istilahnya ya menyesal. Mumpung masih ada di Kebumen, silakan untuk mendaftar. Ya mudah-mudahan sekarang ini Bu Umi ya. Ya dengan insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi suatu jadi minat. Bapak Ibu yang hormati, saya lihat Bu Suryani itu sangat senang mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Kalau kita lihat Bu Suryani itu sangat senang untuk enjoy mengikuti CGP angkatan 8. Jadi mungkin panjenengan yang belum juga akan seperti itu. Kalau ada misalkan yang bingung bisa tanya ke Bu Suryani. Bapak Ibu yang dihormati, dengan diadakannya diseminasi budaya positif ini, nanti kita akan diberi pengalaman Bu Suryani dari mengikuti calon guru penggerak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya jadi tergerak, aku kepengen. Jadi nanti ikut mendaftar. Pada Bu Suryani kami ucapkan selamat untuk mengadakan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan berjalan lancar dan dengan harapan Bu Suryani nanti akan lulus menjadi guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu yang hormati, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang mohon maaf. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani SPDSD. Kepada Ibu Suryani SPDSD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Taman Perkatan, Bapak Ketua SPDSD, yang saya hormati rekan-rekan guru dan juga tenaga pendidikan SMP Taman Perkatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dari dunia hingga akhirat kelak. Amin. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada rekan-rekan atas menyempatkan waktu hari ini untuk kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata kegiatan pendidikan guru penggerak saya, yaitu pada modul 1.4. Semoga kegiatan ini nantinya membawa manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan atau berbagi pengalaman sebagai penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk SD Negeri Taman Perkatan, sementara yang sudah mengikuti atau sudah tergerak dan bergerak, saya semoga dengan saya yang sudah mendahului mengikuti kegiatan ini, besok muncul banyak teman atau pengikut-pengikut saya yang baru, dan semoga saya harap tentunya akan lebih berhasil daripada saya. Dan insya Allah selama saya bisa menulari atau berbagi ilmu, meskipun
saya tidak keberatan untuk berbagi ilmu. Besok misalkan ada yang mengikuti kegiatan guru penggerak, semoga semuanya diberikan kelancaran, karena tentunya banyak kegiatan-kegiatan baru yang tadinya belum ada gambaran. Saya pun tadinya belum ada gambaran apa sih kegiatan ini. Menambah wawasan pengetahuan untuk saya, khususnya terkait kita sebagai pendidik. Saya lanjutkan untuk diseminasi budaya positif. Di antaranya adalah nanti ada materi tentang perubahan paradigma belajar, makna disiplin positif, dan ini ada kaitannya dengan yang ada di PMM, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi, dan ada lagi teori motivasi dukungan dan penghargaan, dan juga masih terkait dengan restitusi. Kita masuk ke makna kata disiplin. Sebetulnya disiplin insya Allah Bapak Ibu guru semua pastilah sudah menanamkan ke anak didik kita. Dan misalkan ada anak yang melanggar peraturan atau melakukan suatu permasalahan yang kira-kira itu menjadi permasalahan, pasti tentunya Bapak Ibu guru semua sudah berupaya bagaimana cara mengatasinya. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak atau jangan digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat ke kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan ke kita diri sendiri atau disebut self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ini disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro melalui pemikiran konsepsi keteladanan sikap mereka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Dan langsung saja saya lanjutkan ke teori motivasi. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Sekarang kita berkenalan dengan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas, tapi lebih mengena dengan menggunakan kata keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Carlson, Bosen 1996. Inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada judul identitas gagal jika kita melakukan suatu hukuman. Identitas sukses termasuk disiplin. Ini di sini untuk jika kita melakukan konsekuensi ataupun restitusi. Contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini masuk dalam kategori hukuman. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Mungkin kalau baru melihat seperti ini memang belum paham.
Nah, nanti mungkin akan langsung saja diterapkan ke contoh atau yang langsung membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita langsung saja sekaligus sebagai tanya jawab dan berbagi pendapat. Menurut kita semua, jika ada suatu kesalahan dari anak, misalkan kita memberi hukuman atau memberi konsekuensi atau sanksi. Jika kita memberi hukuman dengan mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Misalkan ini kan kasusnya anak terlambat datang ke sekolah karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kalau kita melakukan seperti ini kepada anak yang terlambat datang ke sekolah, ini termasuk sanksi atau konsekuensi atau yang termasuk hukuman? Hukuman. Atau boleh ada yang memberikan pendapat sebelum kita jawab bersama? Mungkin sanksi jika itu mungkin itu sanksi juga atau konsekuensi jika sudah menjadi kesepakatan kelas. Oh iya, ada kaitannya dengan kesepakatan. Mungkin. Nah, yang lain yang berpendapat lain misalnya? Mungkin kalau hukuman, kalau misalnya dalam kesepakatan kelas itu terlambat 3 kali, Oh iya. nanti baru mendapat hukuman. Kalau misalnya 1-2 mungkin belum, itu Baru sanksi ya atau konsekuensi ya. Masih ada yang lain? Berarti sekarang kira-kira kesimpulannya ini termasuk yang atas atau yang bawah? kalau baru 1 kali mungkin yang sanksi dulu. Oh, yang sanksi dulu, coba dicoba. Ternyata jawabannya betul, yaitu tadi yang menulis 100 kali itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu masih termasuk kategori sanksi atau konsekuensi. Berarti itu belum hukuman ya? Iya. Berarti ini masih konsekuensi. Berarti masih boleh kita lakukan. Untuk pertanyaan yang kedua, misalkan ada anak yang terlambat hadir di sekolah, kita menyuruh anak itu untuk lari mengelilingi lapangan basket misalkan 2 kali. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ini lari. Ya hukuman. Kita jawab dulu hukuman. Ya, ternyata Bapak Ibu semuanya sudah hebat semua. Sebetulnya Bapak Ibu belum cek DP pun itu sudah hebat-hebat. Apalagi besok kalau sudah mengikuti kegiatan terakhir. Semangat untuk Semangat bener. Semangat untuk semuanya. Karena bukan hanya kita saja yang terlibat pun saya harap ikut mencoba mendaftar di angkatan 10. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke kasus berikutnya, yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalkan anak didik kita merusak dengan menulis-nulis yang tidak sesuai tempatnya, meja atas A-nya ditulis dengan tip X, kan jadi mejanya terlihat kurang indah. Jika kita menyuruh anak untuk bertanggung jawab dengan cara membersihkan coretan tersebut, itu termasuk hukuman atau kira-kira sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Langsung saja. Ya, hebat lagi Bapak Ibu. Dilanjutkan berikutnya yaitu Garap bareng ya senang garap. dan ini bisa diulang-ulang. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Ini kira-kira masuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Ya, hebat lagi, belum ada yang keliru. Dilanjutkan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena ini masih ringan. Oke, hebat semua lagi. Lanjutkan. Nah ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Di kelas mengobrol, terus anak itu dipanggil atau langsung saja diberi
tindakan oleh Pak Guru atau Bu Guru ini untuk berjemur di lapangan basket sekitar pukul 12 siang. Ini hukuman. Hukuman. Oke, betul semua kiranya loh. Oh, masih ada lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Iya, betul semua. Betul lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah hebat bisa membedakan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Masih ada lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sanksi, ya karena masih ringan. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi, berarti ya sanksi karena anak saya laporan kasih iringan termasuk konsekuensi, tapi masih istirahat berarti itu maksudnya hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Betonnya ya. Masalah pinggir terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya hadir di sini karena masih banyak tugas yang lainnya. Maturaken sugeng melaksanakan tugas berikutnya. Oke, terima kasih. Nanti nggak apa-apa. Langsung dilanjut ke sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini masih ada kaitannya dengan PJOK. Kira-kira lari mengelilingi lapangan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, karena ini masih ada kaitannya dengan olahraga PJOK. Dan mungkin karena kita bukan guru olahraga, dia agak bingung. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil lawannya. Berat mungkin membersih. Dari 14 pertanyaan, 11 pertanyaan terjawab dengan betul. Tepuk tangan untuk kita. Itu berarti tadi kita sudah berbagi pengalaman membedakan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Kira-kira mau dilanjut dulu atau ice breaking atau gimana? Ice breaking dulu. Oh iya. Ice breakingnya biar kita bahagia, dan juga sehat, bukan hanya bahagia saja, tapi kita melakukan suatu gerakan. Bergerak. Biar langsung bergerak. Mewajibkan diri kita harus bahagia. Bagaimanapun
kegiatan kita, banyaknya kegiatan, banyaknya tugas, kita harus senyum. dan begitu juga terhadap anak didik kita harus membahagiakan mereka. Berarti kita juga harus Bahagia dulu. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Berikutnya yaitu tinggal ke keyakinan kelas. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan bisa diterapkan juga dimasukkan dalam visi misi. Jadi sekarang mumpung awal tahun bisa Bapak Ibu di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas bersama murid dan nanti ditandatangani bersama. Jadi nanti contohnya nanti cari contoh. Apa menggunakan kata keyakinan? Karena dengan menggunakan kata keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. PS dengan keyakinan kelas karena lebih abstrak, ya lebih konkret, lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibuat menggunakan kalimat yang positif biar melahirkan energi juga yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin keyakinan kelas antara kelas 1 dengan kelas 6 pasti berbeda. Disesuaikan dengan jenjang. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang kita juga masih ke keyakinan kelas seperti tadi. Data peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan atau jawaban keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah. Langsung saja, karena mungkin kalau masih teori seperti itu belum mudah apa sih maksudnya dan aku mau apa. Kita langsung coba, silakan ketikkan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Berarti isinya keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Langsung kita coba nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Misalkan anak disuruh meminjam buku, kalau sudah selesai kembalikan ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Coba kita jawab dengan keyakinan kelas. Ini nilai tahu tepat atau belumnya nanti. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Karena di sini nanti tidak ada, misalkan ada salahnya itu masalah salah benar nggak apa-apa, malah jadi nanti kita lebih tahu. Nilai kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. kebajikan. Nilai kebajikan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Budaya antri termasuknya ini. Nilai Kebajikan. Dilarang merokok. Keyakinan. Keyakinan. Gurunya harusnya juga begitu, memberi contoh. Gunakan masker. Ya keyakinan. Gunakan masker. Kemarin ya pandemi ya. Ya. Dan sekarang mungkin masih ada yang berlaku wajib memakai masker misalkan masuk suatu kantor mana. Ya misalkan kalau LS masuk. Berjalan di kelas
dan koridor Maksudnya? di kelas dan koridor. Berarti mengikuti kegiatan yang di kelas, koridor yang ada diikuti. Berarti ya keyakinan. Ya. Ya. Untuk jawabannya tadi salah benarnya pokoknya jadi pengalaman untuk kita. Memberikan barang ke tempatnya itu artinya Tanggung jawab. Dilarang mengganggu Ya, orang lain, betul. saling menghormati. Berarti contoh dari keyakinan kelas itu adalah ada bertanggung jawab, saling menghormati, menghormati orang lain atau komitmen. Ilmu baru. Dilarang melakukan Komitmen ya. dilarang melakukan itu kaitannya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, ini kaitannya dengan kesehatan dan juga menghormati Orang lain. Ini ada yang berarti kalau mau merokok boleh, Kita salah, bukan salah. sudah disediakan. Gunakan masker, ini kaitannya kesehatan dan juga keamanan. Berjalan di kelas dan koridor itu keamanan dan keselamatan. Maksudnya itu Bulannya tanggung. Banyaknya materi, ini saya langsung ambil poin-poinnya dan semoga sedikit meskipun seperti ini tapi ada gambaran. Dilanjutkan ke segitiga restitusi. Masih ada kaitannya dengan pembentukan keyakinan kelas ataupun pola. Ini contoh keyakinan. Oh iya, dan sebelumnya penerapan segitiga restitusi kemarin saya sudah membuat atau praktek, tapi karena ini tahap latihan jadi masih banyak kekurangan. Dialog tahap segitiga restitusi itu segitiga restitusi gambarnya seperti itu. Menanyakan keyakinan, contohkan, dan ini pakai satu teman saya gunakan adalah itu salah satu aksi nyata yang saya lakukan dari penerapan segitiga restitusi. Tadi saya membuat 2 kasus. Yang pertama, saya mengambil tema dulu yang waktu Vales sering terlambat. Terus saya lakukan suatu tindakan, yaitu tanggapan dari siswa setelah diberlakukan bagaimana penerapan segitiga restitusi kaitannya juga dengan keyakinan kelas. Dan begitu juga yang kasus 2, Nahnu yang mengganggu temannya saat membersihkan kelas. Untuk selanjutnya contoh keyakinan kelas. Misalkan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini hanya contoh saja, nanti bisa dibuat dengan tulisan yang lebih bagus atau langsung saja bisa kita contohkan. Cari contoh. Nah, ini banyak sekali contoh keyakinan kelas. Dibuat tulisan yang bagus, terus di bawahnya ada tanda tangan. Jadi kayak itu yang sejenis yang perundungan. Itu apa kemarin namanya? Deklarasi. Jadi besok bisa dibuat deklarasi keyakinan kelas. Kira-kira yang dibuat gambar yang menarik dan sudah diupayakan seperti itu saja, pastilah yang namanya anak kita juga pasang surut, apalagi anak yang tingkat emosionalnya tinggi, dia masih tinggi, masih labil. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan indah supaya menarik, dan di bawahnya mungkin bisa ditambah tanda tangan dari warga, dari semua warga kelas.
seperti itu. Dilanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ini terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhinya, diterima dan disayang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini.
Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Seperti itu. Tadi kita sudah melihat video yang isinya adalah 5 kebutuhan dasar. Semoga dengan melihat video tadi sebagai tambahan modal awal untuk kita sebagai pendidik untuk bisa lebih tahu mengetahui kebutuhan dasar kepada anak didik kita. Semoga
dari yang sudah baik. Teman-teman, itulah tadi sedikit saya berbagi dan saya juga jadi lebih mengetahui bahwa teman-teman itu sebenarnya jauh lebih sudah hebat dari yang tadi disampaikan Bapak Guru hebat. Sebetulnya teman-teman saya pun yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak itu sudah jauh lebih hebat daripada saya, apalagi besok kalau sudah langsung terjun sendiri mengikuti pendidikan guru penggerak. Dari materi yang terakhir tadi, 5 kebutuhan dasar manusia, semoga dijadikan sebagai refleksi untuk kita untuk lebih mengetahui lagi kebutuhan dasar pada anak didik kita atau pada peserta didik kita. Apalagi sekarang di awal tahun, semoga sebagai ancang-ancang untuk kita ke depan kita menjadi guru yang lebih baik lagi dari yang sudah baik. Itulah yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Tentunya banyak kekurangan dari saya pribadi. Saya mengucapkan dan menyampaikan permohonan maaf dan diambil baiknya, ditinggal yang kurang baiknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Guru kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Suyani SPDSD. Dan sampailah kita pada acara yang ke-6, yaitu tanya jawab atau curah pendapat dan umpan balik yang akan dijawab langsung oleh narasumber kita Ibu Suyani SPDSD. Kepada segenap hadirin disilahkan. Saya mungkin Bu boleh nggih izin bertanya. Tadi saya tertarik dengan yang namanya deklarasi kelas. Kayaknya sangat menarik sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, itu baiknya deklarasi kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama anak, atau cukup kita yang langsung membuatnya baru kemudian ditandatangani oleh warga kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Indar. Ini juga pertanyaan mungkin mewakili dari teman-teman semua dan termasuk juga untuk saya. Untuk membuat keyakinan kelas itu sebaiknya perlu dideklarasikan. Insya Allah lebih baiknya dibuat di awal tahun pelajaran dan itu bersama dengan siswa. Jangan langsung saat gurunya yang membuat atau pak gurunya yang membuat langsung disampaikan kepada anak. Alangkah lebih baiknya anak-anak juga diberikan kebebasan berpendapat atau kesempatan untuk berpendapat, dan nanti akan dibuat bersama, disetujui bersama dan dideklarasikan dengan tanda tangan bersama. Dan tentunya nanti di kelas terus minta persetujuan dari kepala sekolah. Dan nanti mungkin di sekolah pun itu pasti ada keyakinan sekolah, dan keyakinan sekolah tentunya nanti juga minta pendapat dari guru-guru. Nah, dari guru-guru itu tentunya kan nanti yang namanya permasalahan kan ada, dan mungkin yang sudah dibuat, oh ternyata ini muncul baru, dan itu juga mungkin bisa ditambahkan atau bisa juga dimanfaatkan karena kita juga sudah punya kegiatan praktisi belajar atau praktisi sekolah, komunitas praktisi, itu juga bisa didiskusikan di kegiatan komunitas praktisi atau komunitas sekolah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi dari teman lain? Sudah cukup. Terima kasih. Semoga dengan terjawab seperti itu terbuka untuk kita semua, menambah pemasukan lagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian, sangat jelas dan mudah-mudahan akan segera kita terapkan di kelas kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ibu Suwarti mungkin? Buatan. Bu Helmi? Masih ada kesempatan dan Bu Suyani masih siap untuk menjawab? Tidak ada? Baik, dirasa cukup nggih Bapak Ibu? Karena dari materi yang sudah sangat jelas, kemudian pemaparannya juga sudah sangat bagus. Akhirnya kita tidak punya unek-unek, tapi beliau Ibu Suyani berkenan apabila kita masih punya pertanyaan atau unek-unek disampaikan di komunitas praktisi. Terima kasih Bu Suyani.
Dan akhirnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara dalam diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 oleh beliau Ibu Suyani SPDSD, Guru SD Negeri Tambak Progaten yang sebagai CGP Angkatan 8. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya acara ini dengan selamat dan lancar, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada hilaf tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan semoga apa yang telah kita terima dapat bermanfaat, memberikan pengetahuan dan berkah ilmu kita. Amin. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.